Untuk mengawali siaran virtual kita saat ini, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita nyalakan sebuah lilin. Marilah kita berdoa pribadi. Santuario della Mentorella merupakan tempat ziarah yang didedikasikan untuk Bunda Maria Pengantara Segala Rahmat. Letaknya berada di atas Gunung Guadagnolo dengan ketinggian sekitar 1018 meter dari permukaan laut. Tempat ziarah ini dikategorikan sebagai tempat ziarah untuk Bunda Maria yang tertua di Italia, bahkan di Eropa. Di tempat inilah Santo Eustachio disapa oleh Yesus dan mengalami pertobatan untuk menjadi pengikut Kristus di abad pertama kekristenan di kota Roma. Sebagai konsekuensinya, Santo Eustachio beserta keluarganya dibunuh dengan dimasukkan ke dalam sebuah bejana berbentuk kerbau dan dipanggang hidup-hidup hingga wafat sebagai martir. Menurut legendanya, tempat ziarah ini didirikan pada abad keempat atas inisiatif dari Raja Konstantin pertama untuk menghormati pertobatan Santo Eustachio. Tempat ini diberkati dan disucikan oleh Paus Sylvester pertama, dan di abad ke-6, pengelolaan tempat ziarah ini diberikan kepada Ordo Benediktin yang berpusat di Monte Subiaco. Secara mukjizat, pada pertengahan abad ke-13, hadir di tempat ini sebuah patung kayu Bunda Maria dengan memangku bayi Yesus. Ada kemungkinan patung itu merupakan karya dari para pertapa Benediktin yang tinggal di tempat ini. Patung Bunda Maria itulah yang dinamakan sebagai Bunda Maria Pengantara Segala Rahmat. Santo Benediktus menurut catatan pernah tinggal dan bertapa selama 2 tahun di gua yang berada di tempat ini. Sayangnya di abad ke-14, tempat ini ditinggalkan oleh para pertapa Benediktin dan baru ditemukan kembali di abad ke-17 oleh seorang pastor Yesuit yang bernama Pastor Athanasius Kircher. Tempat ziarah ini kemudian dibenahi, dibangun ulang, dan pada tahun 1857
oleh Paus Pius ke-9, tempat ziarah ini diserahkan pengelolaan dan perawatannya kepada Congregazione della Risurrezione atau Kongregasi Kebangkitan yang disingkat dengan CR. Saat ini kita sedang menuju Santuario della Mintorella yang letaknya sekitar 60 km dari pusat kota Roma. Dari jaraknya tidak jauh, tetapi karena perjalanan yang akan kita lewati mendaki gunung dan jalan yang kita lalui berkelok-kelok, kita memerlukan waktu paling tidak 1,5 jam untuk sampai ke Santuario. Bisa kita bayangkan bagaimana perjalanan Santo Eustachio dari kota Roma untuk berburu hingga ke tempat ini. Tempat ini hingga sekarang masih menjadi wilayah perburuan, tetapi lokasi perburuan sudah mulai dibatasi oleh pemerintah daerah. Sepanjang jalan dapat kita lihat suasana sunyi dan bukit-bukit batu yang membentang. Saat ini di Italia masih masuk dalam hitungan musim dingin. Tapi di sini tidak kita lihat adanya salju karena ketinggian Gunung Guadagnolo tidak mencapai 3.000 meter dari permukaan laut. Kita berhenti sejenak untuk melihat Santuario della Mintorella dari atas. Di depan kita itu adalah santuario atau tempat ziarah yang akan kita kunjungi. Inilah pemandangan alam di sekitar tempat ziarah. Tampak seperti berkabut karena saat ini tingkat kelembapan udara sangat tinggi.
sehingga pemandangan di depan kita tidak bisa kita lihat secara jernih. Kita perhatikan ada sebuah bangunan yang letaknya paling ujung belakang. Itu adalah kapel yang dipersembahkan untuk Santo Eustachio. Di tempat itulah Santo Eustachio disapa oleh Yesus. Kita lanjutkan menuju ke santuario secara lebih dekat. Jalan menuju santuario sekarang sudah mudah dijangkau dengan mobil, karena jalan utama sudah mulai diaspal dari tahun 1961 hingga 1967. Paus Yohanes Paulus II sangat menyukai tempat ini untuk berdoa dan menyepi, karena suasana di sini sangat sunyi, dekat dengan alam, serta tidak jauh dari kota Roma. Ini adalah jalur jalan kaki atau trekking yang disukai oleh Paus Yohanes Paulus II. Pada tahun 2000 bertepatan dengan tahun Yubelium atau tahun suci, tempat ziarah ini sudah selesai direnovasi total dan dijadikan sebagai salah satu tempat suci yang dapat memberikan indulgensi plenaria. Di depan pintu masuk dituliskan bahwa peziarah yang berkunjung ke tempat ini pada hari Minggu terakhir di bulan Agustus dapat memperoleh indulgensi plenaria atau pengampunan penuh dengan syarat-syarat sebagai berikut. 1. Mengaku dosa. 2. Mengikuti misa Ekaristi. 3. Mendoakan doa Aku Percaya dan Bapa Kami selama kunjungan. 4. Berdoa Bapa Kami dan Salam Maria atau doa-doa lain untuk Bapak Paus. Ini adalah informasi yang menjelaskan sejak tahun 1857 santuario diberikan kepada Kongregasi Kebangkitan atau Congregazione Resurrezione. Ini adalah patung dari Paus Yohanes Paulus II. Di depannya ada lonceng tua yang sudah tidak digunakan lagi. Dan di atas batu dituliskan kalimat dari Paus Yohanes Paulus II yang mengatakan, "Tempat ini sangat membantuku untuk berdoa." Di depan kita adalah gereja yang dibangun pada abad ke-12. Perluasan bangunan ditambahkan sakristi serta tempat menginap untuk retret kelompok atau pribadi. Di depan gereja itu ada patung Paus Yohanes Paulus II untuk mengenang kunjungan pertama Paus Yohanes Paulus II di tempat ini pada tanggal 29 Oktober 1978. Sekarang kita menuju ke bagian tertua dari santuario ini, yaitu Gua Pertapaan Santo Benedictus. Gua Pertapaan itu
tersembunyi di celah-celah batu dari tebing yang ada di depan kita. Jalan masuk ke gua sangatlah sempit. Untuk itu kita harus masuk satu persatu. Di depan kita ini adalah skala Santa yang dibuat pada abad ke-17, kemudian dibenahi pada tahun 1947. Skala Santa ini membawa kita menuju ke kapel yang dipersembahkan untuk Santo Eustachio. Skala Santa ini menggambarkan jalan menuju pertobatan yang diinisiasi oleh Santo Eustachio saat disapa oleh Yesus pada abad pertama. Ini adalah tulang tengkorak dari para pertapa Benediktin yang pernah tinggal dan wafat di sini. Ada pesan yang menarik dari tulisan ini. Saya akan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Io sono la risurrezione e la vita. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Ricordati. Ingatlah. Quello che voi siete, noi eravamo. Diri kalian saat ini adalah diri kami di masa lalu. Quello che noi siamo, voi sarete. Diri kami di saat ini adalah diri kalian di masa akan datang. Qui attendono la risurrezione. Di tempat ini mereka menantikan kebangkitan. Le osse dei Benedettini, tulang-tulang dari pertapa Benediktin. Mari kita masuk ke dalam gua. Ini adalah foto Paus Benediktus ke-16 saat berkunjung ke gua pertapaan pada tanggal 29 Oktober tahun 2005. Marilah kita hening sejenak di dalam gua ini. Kita hening dan menyampaikan intensi doa kita melalui Santo Benediktus yang pernah bertapa di gua ini selama 2 tahun.
Selanjutnya, kita akan menapaki skala Santa untuk membawa kita pada pertobatan pribadi. Total anak tangga yang akan kita lalui menuju kapel Santo Eustachio ada 81 buah anak tangga. Pada dinding atau di setiap anak tangga terlihat tulisan nama-nama komunitas atau nama perorangan yang memberikan donasi untuk pembangunan santuario ini. Akhirnya sampai juga kita di puncak santuario. Di depan kita ini ada sebuah lonceng unik pengiring permohonan kita kepada Tuhan. Pada dinding ada tulisan Non far da campanaro se il tuo cuore non batti da cristiano. Artinya, jangan dentangkan lonceng bila hatimu tidak berdetak sebagai pengikut Kristus. Ada tradisi di tempat ini, bila kita ingin memanjatkan doa kepada Yesus, kita akan mengakhiri permohonan atau doa kita dengan mendentangkan lonceng di depan kita ini. Saya akan mewakili para pesiarah virtual untuk mendentangkan lonceng ini sebanyak 3 kali bagi mereka yang hendak berdoa secara khusus menyampaikan permohonan kepada Yesus di tempat suci ini. Mari kita berdoa.
Ini adalah suasana di dalam kapel. Sayang, kapel ini ditutup, tetapi masih bisa kita lihat ada altar utama dengan lukisan Yesus di atasnya. Di tempat inilah Yesus menyapa Santo Eustachio. Ini adalah makam para pastor Polandia dari Kongregasi Kebangkitan yang pernah berkarya di tempat ini. Mari kita turun dan menuju ke gereja. Mari kita masuk ke dalam gereja. Seni arsitektur dari gereja ini bergaya Basilika Romana abad ke-12 dengan bentuk persegi memanjang. Ini adalah kisah dari foto replika ukiran kayu yang dibuat di abad ke-12. Ukiran kayu aslinya disimpan di kapel Crocifisso. Ukiran ini mengisahkan latar belakang didirikannya santuario. Di sebelah kanan menggambarkan rusa dengan salib Yesus di antara tanduknya yang menyapa Santo Eustachio.
Di tengahnya adalah Paus Sylvester yang pertama yang memberkati dan menyucikan tempat ziarah ini. Di bagian atas ada lukisan-lukisan afresko yang menggambarkan kisah-kisah yang ada dalam kitab suci. Ini adalah lukisan afresko yang menggambarkan saat pemberkatan santuario ini sebagai tempat suci. Ini adalah lukisan tentang pembaptisan Raja Konstantin pertama untuk menjadi pengikut Kristus. Ini adalah lukisan afresko dari Santo Casimiro. Bisa kita lihat ada 14 stasi jalan salib yang terbuat dari kayu. Ini adalah lukisan Santa Maria Magdalena. Ini lukisan Yesus adalah gembala yang baik. Ini lukisan Santa Lucia. Di altar utama inilah diletakkan patung kayu Bunda Maria pengantara segala rahmat yang diperkirakan dibuat pada pertengahan abad ke-13. Ditemukannya patung kayu Bunda Maria pengantara segala rahmat di tempat suci ini menjadi pesan penting bagi umat Kristiani bahwa Bunda Maria selalu hadir menjadi perantara untuk mendapatkan berbagai rahmat. Patung kayu itu pernah dicuri pada tahun 1972, tetapi setahun kemudian dikembalikan oleh orang tidak dikenal ke kantor polisi. Ini lukisan Paus Innocentius ke-13. Di bawahnya adalah hiasan marmer pengingat kedatangan Paus Yohanes Paulus II saat pertama kali berkunjung dan berdoa di tempat ini. Di bagian belakang ini diletakkan organ pengiring ibadah. Ini adalah lukisan afresko Santo Benedictus Abate dan di dinding dituliskan nama-nama rektor yang menjadi penanggung jawab santuario ini. Ini adalah Santa Scholastica, saudara kembar dari Santo Benedictus. Ini adalah pengingat saat Paus Benedictus ke-16 berkunjung dan berdoa di tempat ini. Ini Santo Agapito dari Palestrina. Di depan kita adalah kapel Crocifisso yang dipersembahkan untuk salib Yesus. Salib Yesus yang ada di tengah itu diperkirakan dibuat pada abad ke-19. Di bagian dinding di sebelah kanan diletakkan ukiran kayu yang tadi kita lihat foto replikanya saat kita masuk ke dalam gereja. Ukiran kayu tua itu adalah karya dari Magister Guglielmo Fecit hoc opus.
Di belakang altar utama bisa kita lihat miniatur dari santuario ini. Di bawah altar diletakkan relikwi dari pastor Yesuit Athanasius Kircher yang menemukan tempat ziarah ini dan merestorasi ulang santuario. Ada juga relikwi dari Paus Innocentius ke-13 serta makam dari Papa Kardinal Bernardo Maria Conti. Di atasnya diletakkan lukisan ikon dari Bunda Maria pengantara segala rahmat. Bisa kita lihat juga ucapan-ucapan terima kasih dari umat yang datang bersiarah dan berdoa di tempat ini dan telah mendapatkan banyak rahmat. Sebelum kita akhiri siarah virtual ini, mari kita kembali hening untuk berdoa melalui Bunda Maria pengantara segala rahmat, agar berkenan menjadi pengantara doa-doa permohonan kita.
Selesai sudah siaran virtual kita, marilah kita akhiri dengan doa penutup dan berkat pewartaan sukacita. Ibu, Bapak, Saudari-saudara, serta anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tentu saja kita bersyukur atas kesempatan ziarah virtual yang sudah kita lalui bersama. Tempat yang indah, bukan? Di Santuario Mentorella, Bunda Maria, pengantara segala rahmat. Saya berharap kita semua suatu saat bisa datang ke tempat ini. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita kali ini adalah pertobatan. Dan bukan tanpa kebetulan juga, sekarang kita masih dalam masa Prapaskah. Masa Prapaskah, masa persiapan kita menyambut Tuhan Yesus yang bangkit. Masa yang sangat berharga, masa di mana kita bisa mempersiapkan hati dan diri kita. Di tempat ini, di Mentorella ini, Santo Eustasius mendapatkan rahmat pertobatan. Dan tentu saja kita percaya kalau Tuhan Yesus mau kita semua bertobat, bagaimanapun caranya, Dia pasti akan menjamah kita. Kita percaya, bagaimanapun kita mau ngumpet, bagaimanapun kita mau lari, tapi kalau Tuhan Yesus mau kita bertobat, Dia pasti akan menjamah kita. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada kali ini, pertama-tama saya mengajak kita semua bersyukur di tengah segala keterbatasan, di tengah segala kesulitan, di tengah segala situasi yang mungkin tidak kita harapkan, situasi pandemia juga ini, tetapi kita mari kita bersyukur di tengah segala keterbatasan ini. Kita percaya Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Mengenal juga hadir dalam hidup kita masing-masing. Nah, saya ingin mengajak kita semua merenung, bertanya dalam hati kita masing-masing, apa yang hendak aku persembahkan untuk Tuhan Yesus di masa pertobatan ini. Mungkin kita punya intensi kita masing-masing. Kita juga punya niat supaya segala kelemahan, segala kekurangan, kelalaian bisa kita persembahkan sebagai bentuk pertobatan kita. Misalnya, kita punya kebiasaan buruk, mementingkan diri sendiri, suka marah-marah, ngomong tentang orang lain, dan lain sebagainya. Mari kita ingat-ingat lagi apa yang ingin kita persembahkan di masa Prapaskah ini. Saudara-saudariku yang terkasih, kita bisa menggarisbawahi dua pesan penting dalam masa Prapaskah ini, yaitu niat dan usaha. Kalau kita sudah punya niat, mari kita berusaha mewujudkan itu dengan usaha. Kan percuma ya kalau kita sudah punya niat tapi nggak berusaha. Oh, saya punya niat, nggak marah-marah. Tetapi ketika niat itu nggak dibarengi dengan usaha, misalnya saya ambil contoh ya, ada orang bikin kita emosi, lalu kemudian kita udah punya niat, ini kalau saya ketemu dia, pasti saya seringnya emosi. Saya udah niat, Prapaskah saya berlatih. Saya berlatih untuk tidak marah-marah. Nah, niat itu dibarengi dengan usaha, nanti kalau saya ketemu dia ngomong apa yang nyelekit, menyakitkan hati, saya mau tarik nafas, saya mau hitung sampai 10 detik. Gak usah lama-lama, gak usah 30 detik, narik nafasnya kelamaan. 10 detik. Nah, ini adalah bentuk niat yang diimbangi dengan usaha. Maka ketika saya ketemu dengan orang yang suka membuat saya marah, membuat saya kesal, saya tarik nafas. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah hilang niat mau marahnya. Ada berbagai macam cara supaya kita bisa mengimbangi niat-niat kita dengan usaha itu. Maka mari kita coba pikirkan
bagaimana kita mengenal diri kita sendiri, kelemahan-kelemahan kita, dan lebih daripada itu, kita bingkai semua niat itu dalam terang iman. Kita sebagai orang beriman kan percuma kalau niat itu hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi kita tempatkan dalam rangka iman, kita siap menyambut Yesus yang bangkit, dan disitulah kita mengalami pertobatan yang sejati. Kita percaya bersama semua orang kudus, tadi sudah diceritakan dengan sangat bagus sekali dalam ziarah virtual kita, ada Santo Eustasius, ada Santo Benediktus, Santa Scholastica, dan lain sebagainya. Kita percaya mereka menjadi teladan bagi kita. Dan secara istimewa, kita dalam ziarah kali ini juga ditemani oleh Bunda Maria. Tentu saja sosok yang kita cintai, dan Bunda Maria pengantar segala rahmat juga menjadi teladan iman kita di masa pertobatan ini. Bagaimana dia membuka hati seluas-luasnya kepada rahmat ilahi. Maka pertobatan, khususnya bagi saya, itu adalah berusaha membuka hati seluas-luasnya terhadap rencana ilahi. Jadi kalau saya memaksakan segala sesuatu, lalu kemudian memaksakan Tuhan harus melakukan apa yang saya mau, yang saya ingin, itu juga kadang-kadang menjadi penghalang bagi kita untuk bertemu dengan Dia. Maka pertobatan juga berarti membuka rahmat, dan saya menempatkan usaha, menempatkan niat serta usaha saya itu, memperbaiki diri saya itu demi juga mempersiapkan hati dalam menyambut kebangkitan Tuhan. Mari kita akhiri ziarah virtual ini dengan doa. Saya akan mengantar doa-doa kita, dan semoga masa Prapaskah yang berulang setiap tahun tidak menjadi masa yang lewat gitu aja, tapi coba jadikan masa yang tiap tahun kita punya ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang bisa menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan sesama. Itu harapan kita semua. Nggak usah jauh-jauh, mulai dari pribadi yang menyenangkan di dalam keluarga, dalam hidup tetangga-tetangga kita. Maka orang lain setiap ketemu kita akan memuji kebesaran Tuhan. Oh, kalau saya ketemu orang Kristen, orang Katolik, di situ saya melihat Tuhan yang maha besar, yang maha pengasih. Dan semoga menjadi cita-cita kita semua. Mari kita siapkan hati, dan kita satukan segala intensi doa-doa kita bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang maha baik, kami bersyukur atas segala rahmat dan berkat, khususnya atas kehidupan yang boleh kami terima sampai saat ini. Kami bersyukur atas begitu banyak kesempatan, atas begitu banyak juga tawaran yang Engkau hadirkan dalam hidup kami lewat orang-orang terdekat kami. Dan kami bersyukur atas segala pergulatan hidup yang boleh kami rasakan. Allah Bapa yang maha baik, pada kesempatan kali ini, kami juga ingin menyatukan doa-doa kami, khususnya untuk diri kami masing-masing. Semoga kami semakin terbuka pada tawaran keselamatan-Mu. Teguhkanlah iman kami, dan biarkanlah hati kami berkobar-kobar untuk terus mencari dan mengasihi Engkau. Jangan biarkan sesuatu pun memisahkan kami dari cinta-Mu, segala tawaran-tawaran duniawi. Semoga kami tetap setia menjadi murid-murid-Mu ya Tuhan. Dengan rendah hati pula, kami ingin memohon rahmat dan berkat untuk mereka yang membutuhkan kerahiman-Mu, yang masih terombang-ambing dalam iman. Semoga Kau kuatkan mereka. Dan kami berdoa untuk mereka juga yang mengalami kesulitan relasi dalam keluarga.
Semoga Tuhan memberkati keluarga-keluarga yang sedang membutuhkan pertolongan. Berkatilah para suami, para istri, anak-anak semua. Semoga Engkau memberikan rahmat dan berkat bagi mereka. Semoga juga di tengah segala perjuangan hidup berkeluarga, mereka sadar bahwa Engkau yang telah mempersatukan mereka. Jangan biarkan masing-masing ego hadir sehingga perbedaan tidak dapat diselesaikan. Kami juga berdoa untuk mereka yang mengalami kesulitan dalam ekonomi, khususnya di masa pandemi ini di mana kami semua juga merasa banyak kesulitan. Semoga Tuhan memberkati kami dengan rezeki, memberikan kami juga rahmat dan berkat dalam pekerjaan, dan biarkanlah kami juga memperoleh semuanya dengan cara-cara yang jujur, cara-cara yang bijaksana. Kami juga berdoa bagi mereka yang masih berada dalam kesulitan, masih menimbang-nimbang mana yang paling penting dalam pekerjaannya. Semoga Tuhan memberkati, memberikan pilihan-pilihan yang tepat dalam setiap keputusan yang diambil dalam usaha, dalam pekerjaan. Kami ingat juga mereka yang memohonkan teman hidup, memohon jodoh. Semoga Tuhan memberikan rahmat bagi mereka semua, rahmat bagi teman-teman yang sedang mencari jodoh. Kau berikan mereka juga jodoh yang seiman, bertanggung jawab, yang bisa membangun bahtera rumah tangga bersama. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, memberikan ketabahan bagi mereka, memberikan berkat juga untuk para pelayan medis, dan semoga saudara-saudari kami yang sedang sakit mampu juga menempatkan sakitnya bersama Engkau yang sengsara. Ya Tuhan, kami juga ingat buat saudara-saudari kami yang sudah mendahului, yang sudah menghadap Engkau. Semoga Tuhan memberkati saudara-saudari kami, keluarga kami, sahabat kenalan kami yang sudah menghadap Engkau ke rumah Bapa. Semoga Engkau memberkati jiwa-jiwa mereka, mendapat penghiburan, dan kami percaya juga mereka menjadi pendoa bagi kami semua. Kami berdoa juga bagi anak-anak kami, cucu-cucu kami. Berkatilah masa depan mereka. Semoga Tuhan senantiasa mendampingi langkah-langkah hidup mereka, memberkati setiap pilihan-pilihan hidupnya, sehingga masa depan yang lebih cerah juga bisa mereka dapatkan. Kami juga berdoa untuk para student, mereka yang sedang sekolah. Semoga juga Tuhan memberkati mereka. Semoga di segala tugas dan tanggung jawabnya mereka dapat menyelesaikan dengan baik. Tak lupa kami berdoa untuk para imam, para biarawan-biarawati, para misionaris, khususnya mereka yang sedang merasa kelelahan. Kiranya Tuhan menemani mereka semua. Semoga mereka terus bersemangat mewartakan sabda-Mu, mewartakan kebaikan dan cinta kasih. Dan semoga kami semua juga saling mendukung dalam doa-doa. Ya Tuhan, kami percaya bersama Bunda Maria, teladan beriman, kami juga mendapatkan rahmat. Kami ingin bawa doa-doa kami ini bersama Bunda Maria yang begitu mengenal kami masing-masing. Mari kita doakan Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Pujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Pujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sekarang kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian, keluarga saudara, usaha, pekerjaan, pelayanan saudara, dan intensi saudara-saudari sekalian yang disampaikan lewat ziarah virtual ini senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua, tetap sehat dan tetap bahagia. Tuhan memberkati.